Kelak setelah semua manusia dibangkitkan, setelah semuanya melewati padang mahsyar, mereka kemudian diperiksa amalannya satu persatu, lengkap dan detail. Dibeberkan catatan amalnya dan di-cross-check lewat kesaksian anggota tubuhnya. Amal baik dan buruk kemudian ditimbang, dan hasil timbangan itu akan sangat menentukan nasib masing-masing. Surga dan neraka akan ditentukan dari hasil timbangan tersebut. Al-Mizan atau timbangan akan memberikan jawaban atas pertanyaan, apakah amalan seseorang lebih berat amal kebaikan atau amal keburukan. Proses inilah yang ditegaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka Jahannam. Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 102 hingga 103. Ayat ini menyebutkan dua golongan setelah timbangan amal. Tapi secara tersirat, ayat ini juga menyiratkan adanya golongan yang ketiga, yaitu golongan tengah yang timbangan kebaikan dan keburukannya seimbang. Mereka inilah golongan orang-orang yang disebut Al-Quran dengan sebutan Ashabul A'raf atau golongan Al-A'raf. Nama Al-A'raf begitu penting hingga menjadi nama surat dalam Al-Quran. Siapakah mereka dan bagaimana nasib mereka dalam perjalanan abadi? Lalu bagaimana pula akhir perjalanan mereka? Jika penghuni Al-A'raf ini tertahan ke surga tapi juga tidak ke neraka, lalu bagaimana akhir nasib mereka? Dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Menurut sebagian ahli tafsir, merekalah yang dimaksud di dalam surat Al-A'raf ayat 49 ketika Allah memerintahkan masuk surga tanpa ada kekhawatiran dan kesedihan. Dan orang-orang yang di atas A'raf memanggil beberapa orang, pemuka-pemuka orang kafir yang mereka mengenalnya dengan tanda-tandanya dengan mengatakan, harta yang kamu kumpulkan dan apa yang selalu kamu sombongkan itu tidaklah memberi manfaat kepadamu. Orang-orang di atas A'raf bertanya kepada penghuni neraka, itukah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapat rahmat Allah? Kepada orang mukmin itu dikatakan, masuklah ke dalam surga, tidak ada kekhawatiran terhadapmu dan tidak pula kamu bersedih hati. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 48 dan 49. Mereka masuk surga melalui syafaat yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah sebelumnya mereka berkeliling mulai dari Nabi Adam hingga Nabi Isa alaihissalam, mereka semua menolak memberi syafaat. Hingga akhirnya sampai Nabi Muhammad SAW yang bersedia memberi syafaat bagi mereka, sehingga mereka akhirnya terbebas dari penantian di Al-A'raf. Mengenai para penghuni Al-A'raf ini ada kisah yang menarik tentang Ashabul A'raf. Kelak di akhirat ada seseorang yang setelah amal kebaikan dan keburukannya ditimbang, ternyata keduanya sama berat. Allah Ta'ala lalu memerintahkannya untuk mencari orang yang mau memberinya satu kebaikan sehingga bisa menambah timbangan kebaikannya hingga ia layak masuk surga. Orang ini pun mencari seseorang yang bisa membantunya menambah satu lagi pahala kebaikan. Malangnya, tak seorang pun yang mau memberikan tambahan pahala kepadanya. Ketika orang itu hampir putus harapan, tiba-tiba muncul seorang yang mempunyai sedikit pahala sedangkan dosanya cukup banyak. Dia berpikir, karena sudah jelas ia akan masuk neraka karena pahalanya kurang, maka biarlah pahala yang satu tersebut diberikan kepada orang yang kekurangan satu pahala itu. Maka ditimbanglah kebaikan dan keburukan orang itu, dan ternyata kebaikannya melebihi keburukannya karena sumbangan satu pahala dari orang lain. Sebelum ia dimasukkan ke surga, Allah Ta'ala memerintahkannya untuk mencari orang yang telah memberinya satu pahala. Dia pun menemukan orang tersebut, dan Allah berkata kepada orang yang telah memberi satu pahala itu, engkau memang seorang yang pemurah, karena sudi memberikan pahala kebajikanmu kepada lelaki ini. Tetapi aku adalah Tuhan yang maha pemurah. Aku perintahkan kepada kamu untuk memimpin lelaki yang menerima pemberian pahala darimu untuk sama-sama memasuki surgaku. Dan mereka berdua akhirnya masuk surga. Kisah ini memang cukup sulit untuk diverifikasi kebenarannya. Akan tetapi yang wajib kita imani dan percayai adalah substansi tentang Ashabul A'raf atau penghuni tempat tinggi, karena mereka disebut di dalam Al-Quran. Dan juga substansi bahwa Allah Ta'ala maha pengampun dan maha pemurah, kasih sayangnya mengalahkan amarahnya.
Dengan demikian, orang-orang yang masuk surga tanpa dibersihkan di neraka terlebih dahulu terbagi dalam beberapa kelompok, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Tabrani dari Ibnu Abbas. Orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebajikan memasuki surga dengan tanpa hisab, orang yang pertengahan memasuki surga dengan rahmat Allah, dan orang yang menzalimi diri mereka sendiri dan ashabul a'raf, mereka masuk surga dengan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Meski ashabul a'raf akhirnya masuk surga juga, tapi penantian yang sebelumnya terjadi tentu sangat mencemaskan dan menggelisahkan. Dan sebagai orang mukmin, kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk berdoa maksimal dan berikhtiar maksimal. Jika meminta surga, maka mintalah surga Firdaus, yang merupakan tingkatan surga yang paling tinggi. Oleh sebab itu, perlu kita bekali diri dengan amal soleh yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Di antara amal soleh yang akan memberatkan timbangan di akhirat nanti adalah zikir subhanallah wa bihamdih dan subhanallahil azim. Seperti yang dijelaskan di hadis Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, dua kalimat yang ringan untuk diucapkan, tetapi berat dalam timbangan dan disukai oleh Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, yaitu Subhanallahi wa bihamdihi, Maha Suci Allah Tuhan dengan segala pujiannya, dan Subhanallahil Azim, Maha Suci Allah Tuhan yang Maha Agung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu juga dengan zikir lainnya seperti Alhamdulillah. Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, bersuci adalah sebagian dari iman. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah memenuhi timbangan. Subhanallahi walhamdulillah, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah petunjuk, sabar adalah sinar, dan Al-Quran adalah hujjah bagimu. Setiap manusia melakukan perbuatan, ada yang menjual dirinya, kemudian memerdekakannya, atau membinasakannya. Hadis riwayat Muslim. Semoga timbangan kita lebih berat kepada kebaikan, sehingga untuk bisa mencapai surga, kita tidak harus berhenti dulu di Al-A'raf. Salah satu caranya dengan merutinkan amalan yang dianggap ringan, namun dapat memperberat timbangan kebaikan kelak di Yaumil Mizan atau hari timbangan. Di antaranya dengan senantiasa melantunkan zikir tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir dalam setiap keadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh jadi di antara kita ada yang baru mendengar istilah kontoroh. Kontoroh ini adanya di hari akhirat nanti, terjadi setelah Sirat. Apa itu kontoroh? Kontoroh adalah suatu tempat antara surga dan neraka untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kezoliman yang pernah terjadi antara manusia. Dosa itu kan ada dua. Ada dosa terhadap Allah, bisa kita selesaikan dengan mohon ampun, dengan bertobat. Saya meninggalkan sholat, tinggal mohon ampun kepada Allah. Saya meninggalkan puasa, saya bertobat. Tapi ada satu yang harus kita selesaikan di sana, sekiranya di dunia ini tidak terselesaikan, yaitu hubungan antar sesama manusia. Menginjak-injak martabat dan kehormatan sesama manusia. Itu diselesaikannya di suatu tempat yang namanya kontoroh tadi. Boleh jadi saat di dunia saya ngomongin orang, memfitnah orang, menghinakan orang, dan saya tidak sempat minta maaf kepada orang itu, dan saya tidak sempat mengklarifikasi apa yang saya ceritakan itu. Padahal sebenarnya boleh jadi yang saya ceritakan itu adalah dusta. Boleh jadi yang saya ceritakan itu hanyalah cerita fiktif, tetapi cerita saya itu bisa menjatuhkan martabat dan kehormatan seseorang. Nah, orang yang saya jatuhkan martabatnya itu akan datang kepada saya, kemudian meminta haknya, dan saya harus menyelesaikannya. Pada saat itu, tidak ada yang bisa menyelesaikan, kecuali saya harus menyerahkan sebagian amal saya kepada orang itu. Saya serahkan. Nanti ada orang yang datang lagi, dan dia pernah difitnah oleh saya. Saya bayar lagi dengan amal. Apa yang terjadi? Amal seseorang itu akan habis. Itulah yang disebut dengan muflis, orang yang bangkrut. Dia bukan tidak punya amal, dia punya amal yang banyak, tetapi terlalu banyak dia berbuat zalim kepada sesama. Nah,
di wilayah yang bernama Al-Qantoroh ini, persoalan-persoalan itu diselesaikan. Di bulan Ramadan ini, kita harus banyak melakukan perbaikan diri, evaluasi diri. Bila perlu, kita jangan segan-segan. Jangan segan-segan kita minta maaf kepada orang-orang yang martabat dan kehormatannya pernah kita injak-injak. Daripada harus diselesaikan di akhirat nanti. Jangan merasa malu, jangan merasa gengsi untuk mengatakan, "Fulan, saya minta maaf, saya sudah menceritakan keburukan Anda, saya sudah membuka aib Anda, saya minta maaf." Kalau di sini saya sudah minta maaf, lalu orang itu tidak memaafkan, urusan saya sudah selesai. Yang berbahaya adalah ketika martabat dan kehormatan seseorang itu saya injak-injak, martabat dan kehormatan itu saya rampas, saya menggosipkan dia, memfitnah dia, dan kemudian saya tidak sempat lagi meminta maaf, maka di Qantoroh itulah seluruh kezaliman harus saya selesaikan. Dan itulah orang-orang yang sangat merugi.